Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Maha Rahim, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 11. Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berada di Bait Allah. Seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus mengajar mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu itu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Sabda Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara terkasih, perikop hari ini diawali dengan cara yang banyak dilakukan orang yang menyebut dirinya agamawan saleh, yaitu menghadirkan seseorang yang dinyatakan berdosa. Peristiwa ini lazim terjadi, terutama bertujuan agar perhatian masyarakat agamawan tidak tertuju kepada dirinya. Wanita Yahudi yang dinyatakan berdosa tadi hendak dihukum berdasarkan hukum Musa. Wanita yang berzina, menurut hukum Musa, dilempari dengan batu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yang tidak mengalami hukum Musa itu adalah, mengapa hanya si wanita yang dihukum? Bukankah berzina dilakukan seorang pria dan seorang wanita? Mengapa si pria tidak dihukum? Hukum Musa ini tidak hendak dihapus oleh Yesus, tetapi hendak disempurnakan dengan hukum kasih, yaitu memberi kesempatan bertobat daripada menghukum seseorang. Yesus berharap wanita yang berzina untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Saudara-saudara terkasih, menghadapi orang-orang Yahudi yang begitu kaku memahami hukum Musa, Yesus memilih sikap untuk berdiam diri dengan menulis di tanah. Tidak dijelaskan mengapa Yesus menulis di tanah,
dan bukan perbuatan lainnya. Yesus tidak ingin terburu-buru menyatakan wanita yang berzina itu bersalah, karena bukan itu tujuannya. Jika di awal perikop, orang Yahudi menyodorkan wanita berzina tadi sebagai berdosa, Yesus meminta orang Yahudi untuk berani menyatakan dirinya berdosa. Siapa yang sudi menyatakan dirinya berdosa? Di sisi lain, orang Yahudi sudah tidak tahan untuk melempari wanita yang berzina tadi dengan batu sesuai hukum Musa. Yesus membolehkannya dengan syarat orang tidak berdosa diminta menjadi pelempar batu pertama. Di sini Yesus tidak bermaksud menentukan seseorang sebagai pendosa, tetapi membuka jalan bagi seorang pendosa untuk bertobat. Pertobatan itu pertama-tama harus muncul dari hati orang itu sendiri, bukan karena hukum agama atau etika bermasyarakat. Pertobatan muncul karena sapaan dari Roh Kudus. Pertobatan muncul karena mau menanggapi sapaan dari Roh Kudus tersebut. Saudara-saudara terkasih, hukum kasih Yesus hendak menyelamatkan manusia. Itulah sikap Yesus terhadap wanita yang berzina. Yesus juga berharap orang Yahudi yang hendak melempari wanita berzina tadi dengan batu juga bertobat. Inti dari bertobat bukanlah pengakuan dosa, tetapi keterbukaan untuk diselamatkan, kerinduan kembali untuk bersatu dengan Bapa. Bagaimana caranya? Dengan membuang penghalang, yaitu tindakan berdosa. Dosa wanita tadi adalah berzina. Dosa orang Yahudi tadi adalah sombong, menyatakan tidak berdosa. Kepada wanita tadi, Yesus bersabda, "Janganlah berbuat dosa lagi dari sekarang." Menghilangkan dosa seseorang bukanlah dengan menghukumnya, tetapi dengan mengampuni perbuatan dosanya, dengan memberi harapan akan hidup baru tanpa dosa. Kepada orang Yahudi tadi, Yesus bersabda, "Yang tidak berdosa boleh melempari batu yang pertama kali." Yesus juga tidak menghukum orang-orang Yahudi tadi, tetapi meminta untuk merefleksikan dosa-dosanya. Ketika mereka pergi dan tidak melempari wanita tadi, orang-orang Yahudi tadi diharapkan merenung akan perbuatan dosanya. Apakah kita masih menikmati berbuat dosa? Apakah kita membuka hati tidak bertobat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih menikmati berbuat dosa. Jauh dari Tuhan bukanlah masalah bagi kedosaan kami. Padahal Engkau sudah menawarkan jalan pertobatan untuk kembali dalam persatuan kasih denganmu. Engkau bukakan tawaran akan kehidupan kekal di surga. Engkau singkap kabut penghalang dosa kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.